Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Shalom semuanya, prosper people say, Fresh Anointing people. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari berikan salam jarak jauh depan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang, selamat beribadah di gereja kita Bethany Fresh Anointing. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, semua bersuka cita, siap untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Yang siap sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Satukan hati kita di dalam doa. Tidak ada lain yang lebih kami inginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Lawatanmu, jamahanmu, perjumpaan dengan Tuhan yang pasti akan mengubah seluruh kehidupan kami. Kami siap memberi yang terbaik, pujian pengagungan kami. Dan kami habiskan ibadah gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, hidup besar berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah, bersama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala karya Kristus Yesus yang sudah menebus dosa kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami, dan memberikan pengharapan kepada kami. Karena itu kami ingin datang kepadamu, berkata-katalah buat kami, supaya dengan demikian firman-Mu membuka hati dan pikiran kami, menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, pasal yang keempat, ayat 10 sampai 17 saja. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat 10, lalu jemaat 11 dan seterusnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 11. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu, mengajar engkau dan apa yang harus engkau katakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya." Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Tuhan baginya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku,
kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pasal 3 kalau kita baca ialah kisah tentang panggilan Tuhan kepada Musa. Kalau kita berpikir sejenak, bagaimana kita bisa mengerti panggilan Tuhan? Seringkali sulit dimengerti, sulit dipahami, bahkan sulit dipercaya. Ini menjadi sebuah pergumulan. Apakah Tuhan itu sedang membuat drama dari kehidupan manusia? Ya, sehingga kehidupan manusia harus melewati sebuah kisah yang tragis. Atau sebaliknya, Tuhan sedang beracara dalam drama kehidupan manusia. Ada beda. Ya. Kalau kita lihat sejenak, ketika Tuhan memanggil Musa dari keadaan yang sangat kritis, bahwa kita tahu kisahnya, orang Ibrani menjadi perbudakan yang cukup lama di Mesir. Begitu lamanya. Dan yang kedua, seluruh anak-anak laki-laki Ibrani harus dibuang ke sungai Nil, dibuat mati. Dalam kondisi seperti itu, Musa lahir. Kenapa Tuhan tidak buat drama yang lebih indah? Musa lahir di istana, seorang pangeran yang mewarisi kerajaan akan lebih mudah. Kalau kita pikir di situ, ternyata sukses itu tidak muncul dari segala sesuatu yang serba ada. Sukses itu justru lahir dari yang tidak mungkin. Itu maksudnya. Jadi dengan jalan demikian, kita lihat dulu sejenak. Dan unik sekali. Dari situ ketika mereka ingin menyelamatkan Musa, ya, lalu dibuang ke sungai Nil. Itu kan kontradiksi. Ya, selamat harus masuk sungai Nil, sementara kecelakaan ada di sungai Nil. Kenapa di antara kecelakaan muncul keselamatan? Di antara kesulitan, di antara penderitaan muncul rencana Tuhan yang besar. Bisa dimengerti dulu, kita lihat sebelum kita membahas ayat ini. Sehingga dengan jalan demikian, kalau kita lihat bersama-sama, ya, bahwa manusia sedang menjalani drama besar di dalam kehidupannya. Lalu Tuhan bertindak dengan perkara-perkara besar dari perkara-perkara yang kecil. Langsung kita masuk sekarang. Musa dibesarkan di istana Fir'aun, menjadi pangeran, kesayangan. Kayaknya drama itu sudah puncak. Tapi kenapa harus menurun lagi, membawa dia ke titik nadir? Harus jadi pelarian. Pelarian dia itu, pelarian. Dan mengungsi di Midian, karena Midian tidak termasuk wilayah jajahan dari Mesir. Midian adalah daerah pegunungan. Dan Musa lari. Pada waktu pelarian seperti itu, Musa sedang menyelesaikan pribadinya. Pertama, menyelesaikan pribadinya. Menyelesaikan bagaimana? Yaitu konflik batin antara janji Tuhan
dengan kondisi keadaannya. Di mana sebetulnya janji Tuhan? Apa betul saya ini dipakai oleh Tuhan? Apa betul? Banyak yang tidak mungkin dari diri Musa. Ternyata Tuhan itu tidak melakukan perkara-perkara yang fantastis. Maksud saya, lahir saja di istana, punya kuasa, bebaskan orang, atau Tuhan turunkan saja laskar malaikat, lenyapkan semua Firaun, selesai kan? Apa Tuhan tidak mampu? Mampu, sanggup. Tapi Tuhan ingin berkarya justru dalam kehidupan manusia, terutama sekali dalam kesusahan, penderitaan manusia. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin menunjukkan Dia ada, Dia hidup. Jadi Tuhan memerlukan manusia untuk menjadi medianya. Penderitaanmu, kesusahanmu, kekuranganmu, sakit penyakitmu adalah media Tuhan menyatakan dirinya. Saudara sudah punya media? Percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkarya. Amin. Media itu gampang karena itu memang hidup kita. Coba sekali lagi supaya lebih menekankan lagi. Tuhan ingin punya partner. Partnernya adalah manusia. Manusia dalam penderitaannya, kesusahannya, pergumulannya, sakit penyakitnya, kemiskinannya, Tuhan jadikan itu media untuk menyatakan karyanya. Mau dijadikan media? Pergumulan kita, penderitaan kita, kesusahan kita? Kalau tidak mau dijadikan media, susah tetap susah, menderita tetap menderita. Itu memang sudah hidup manusia. Sakit tetap sakit, miskin tetap miskin. Mau tidak kemiskinan kita, penyakit kita dijadikan media oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan dirinya, karyanya yang begitu besar. Amin. Oh iya. Lalu apa yang dia perlukan? Ketaatan dan percaya. Hanya dua hal, taat dan percaya. Taat dan percaya. Coba katakan. Itulah amin. Itulah amin. Kalau saudara tidak taat, tidak percaya, jangan amin. Jangan amin. Jadi doanya begini. Tuhan tolong saya. Ya koma ya sudah gitu. Sudah. Jangan amin. Saudara kebanyakan amin tapi tidak taat dan tidak percaya. Amin yang mana saudara katakan itu? Jadi taat dan percaya. Coba kita lihat. Saya mengeksposisi kehidupan Musa ini unik, tapi ternyata Tuhan ada. Ketika dia pergi ke Midian, dia ingin menyelesaikan konflik batinnya. Dia berjumpa dengan Sipora. Ya. Lalu dia menjadi penggembala. Penggembala domba milik Yitro. Ini bukan pekerjaan bagus. Ya. Orang upahan. Ditulis orang upahan. Dia terima. Musa dalam keadaan seperti itu kira-kira sudah menerima wahyu Tuhan, itu gimana? Bisa percaya langsung? Tidak. Tidak. Sama dengan kita. Tidak bedanya Musa dengan kita. Sama. Tetapi Tuhan ternyata Musa berpikir sederhana. Tuhan berkarya besar. Manusia berpikir terlalu terbatas. Tuhan berkarya tanpa batas. Amin saudara. Kita terbatas. Aku gembala upahan.
kerja dengan mertua. Siksaannya double kerja dengan mertua itu. Loh iya saudara, ya serumah dengan mertua aja. Itu mau tidur pun tetap menderita itu. Loh iya itu. Apalagi mertua perempuan sama menantu perempuan. Itu paduan yang luar biasa. Saudara, ya berbahagialah. Walaupun ngontrak tapi tidak serumah dengan mertua. Berbahagialah saudara ya itu. Makanya kalau cari jodoh tuh di rumah yatim piatu supaya tidak punya mertua. Oke. Jadi ketika dia di sana dan tidak biasa orang mengembalakan sampai ke puncak gunung. Tidak biasa. Bukan sebuah biasa. Mungkin sudah banyak gunung. Bukan hanya waktu itu saja. Ya. Sudah dijelajahi. Karena dia ingin jauh dari hingar-bingar. Dia ingin menyendiri. Dia ingin mendapat jawaban. Coba, tidak dapat jawaban kan? Tapi Tuhan sedang mendidik Musa tanpa disadari. Dia berorientasi dengan seluruh geografis yang ada di Midian. Karenanya ketika dia dikejar oleh tentara Fir'aun, dia tidak memilih jalan yang langsung ke pantai, tapi dia naik ke atas gunung untuk menyelamatkan itu. Karena dia hafal daerah itu. Dia tahu daerah itu. Tuhan sedang mendidik. Jadi jangan saudara pikir ketika kita sedang dalam kesusahan ini, ya Tuhan itu sudah tahu kuncinya ada di situ, berkat dan rezekimu pun ada di situ, hanya kita belum lihat. Belum lihat. Ketika dia langsung di semak duri, dikatakan di situ apa? Tuhan hadir. Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir ya di dalam hidupnya ya, dan luar biasa, semak duri mestinya terbakar kalau oleh api. Ini kok tidak kebakar. Untuk menunjukkan dalam semak duri hidupmu, semak belukar hidupmu, tidak ada semak belukar yang indah itu, tidak ada saudara. Ya. Kenapa? Kadang-kadang kita berpikir, mengapa Tuhan tidak bawa ke kebun yang banyak buahnya, ke taman yang banyak bunganya, justru dia bawa ke semak belukar. Kalau saudara ingin sungguh-sungguh berjumpa dengan dia secara pribadi, mumpung lagi susah, nanti kalau sudah tidak susah, dia sulit sekali ditemuin. Ya, kita terlalu banyak ditemuin orang. Karena banyak orang susah datang minta tolong kita. Itu masalahnya saudara. Jadi berbahagialah hai orang susah. Ya, sama-sama susah. Semua sedang susah. Tidak ada yang tidak susah. Tapi sebagai orang beriman, percaya, taat, ini media Tuhan menyatakan dalam diriku Tuhan berkuasa. Amin. Oh ini penting. Kenapa demikian? Karena kalau kita perhatikan di sini, Tuhan sedang merencanakan rencana yang besar. Sementara kita berpikir yang sederhana. Sedang merencanakan yang besar. Perhatikan dulu, apa yang dibuat oleh Tuhan? Apa sesungguhnya yang dibuat oleh Tuhan? Coba kita baca Keluaran 3 ayat 7 dulu. Keluaran 3 ayat yang ke-7. Ya. Dan Tuhan berfirman, tolong sambung, aku telah memperhatikan, ya,
Dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Perhatikan di sini, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh, raiti. Aku mengamati, aku meneliti, aku menyimak dengan baik. Siapa bilang kita sendirian? Dia sedang memperhatikan tetesan air mata kita, keluh kesah kita, sesak napas kita ketika kita merasa penderitaan ini berat. Raiti. Dia memperhatikan. Dia tidak abai. Amin. Tuhanku tidak abai. Tuhan sangat memperhatikan. Dia tahu ketika aku makan yang terbatas. Dia tahu bahwa kekuranganku. Bahkan dia tahu isi dompetku. Amin. Itu raiti. Artinya dia meneliti seteliti-telitinya, sedalam-dalamnya. Dia memperhatikan. Tapi seringkali kita merasa tidak ada, Tuhan tidak memperhatikan kita. Bahkan dikatakan di situ, Tuhan telah mendengar sama Eti. Dia dengar. Dia mengamati sungguh-sungguh. Ya, dia mengetahui penderitaan mereka. Dia mengetahui. Ada 3 poin di situ ayat yang baru saja kita baca. Memperhatikan, mendengar, mengetahui. Coba, ya, memperhatikan, mendengar, mengetahui. Sekali lagi, memperhatikan, mendengar, mengetahui. Apa kurangnya Tuhan? Amin. Dia dengar. Orang lain tidak mau dengar, tapi dia sangat mendengar. Dari situlah untuk menunjukkan kenapa begitu sulitnya kalau diperhatikan setelah dia mendengar, memperhatikan. Ya. Tetapi Musa dikatakan di sini, ketika dia diutus, dia berpikir terbatas, sama seperti kita. Dia dicari, diincar oleh Fir'aun. Tuhan ini gimana sih? Malahan dia disuruh pergi lagi ke istana Fir'aun untuk menghadapi kenyataan itu, bahwa dugaanmu salah. Ya, rencana Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Tapi kita berpikir lain. Coba, Musa disuruh ke istana, dia kemudian lari dari istana Fir'aun, suruh balik lagi, sama saja dengan menyerahkan nyawa. Tuhan ingin menunjukkan siapa berkuasa. Apa yang ditakuti engkau itu lebih berkuasa? Tidak, aku yang berkuasa. Apa yang kau takuti? Coba. Kita banyak ketakutan. Terus terang saja kita takut. Takut dengan si corona ini. Ya, takut dengan yang lain. Dulu kita peluh biasa-biasa aja. Sekarang udah curiga sendiri. Ya saudara ya, sudah curiga sendiri, sudah ini sendiri. Ya, kita pokoknya sudah beda jadi orang. Ya, wajah orang sudah tidak jelas. Ya, kita ketemu semua gitu. Semua dulu yang tutup muka mata saja itu perampokan dulu saudara ya. Ya, tapi sekarang kita ya gitu. Wah, sudah. Tapi enak juga. Nggak perlu sikat gigi, bisa keluar langsung. Iya gitu. Loh iya. Jadi hal-hal seperti itu. Ya, kita dengan orang sudah jarak, sudah berjarak. Padahal dulu jangan berjarak. Tapi kita sekarang berjarak. Harus seperti itu. Kenapa?
Kenapa keadaan seperti ini? Kenapa tidak berubah? Kenapa? Kapan? Kapan? Coba. Kita coba berpikir. Saudara pernah tidak bertanya kapan ini berakhir? Karena kita ingin bebas kan? Iya. Ingin bebas. Salah pakai masker, saya jerawatan. Dikatakan itu salah pakai masker. Rasanya saya termasuk kulit muka dari muda tidak pernah jerawatan. Sudah umur 74 baru keluar jerawatan. Saya berpikir, wah, banyak hal-hal yang berubah. Tapi mari kita hadapi. Jangan takut. Kita hadapi. Ya, asal bersama Tuhan. Nanti dikata, aku bersama engkau dan melatih, mengajar engkau supaya engkau tahu bagaimana cara menaklukkan apa yang kau takuti. Dan engkau sekaligus percaya bahwa aku menyertai engkau dan tidak pernah melepaskan engkau. Itu maksudnya ayat-ayat yang kita baca tadi. Amin. Ya. Sekarang dia disuruh ke bangsanya untuk membawa keluar. Sementara dia sendiri tidak dipercaya oleh bangsanya. Kenapa sih Tuhan ini punya rencana aneh-aneh? Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia berkuasa. Bukan engkau yang berkuasa. Tuhan tidak mau ada andil kepandaianmu, kebaikanmu, ya kekuatanmu. Dia tidak mau. Engkau harus jangan mengandalkan itu semua. Andalkan aku semata-mata. Dalam nama Yesus katakan amin. Mari kita andalkan dia. Saya percaya pasti kita bisa melewati ini semua. Amin. Beri kemuliaan bagi kita, pasti melewati. Ya, kita sedang menghadapi virus COVID-19. Kita sudah masuk tahun 20. Sebentar lagi 21. Udah lewat tuh 19. 20. Amin saudara. Lo angkanya aja udah lewat. Jangan takut balik lagi ke sana. Yang nakutin kita ini angkanya 19. Sementara engkau hidup di 20, yang akan kau jelang adalah 21. Masa engkau masih takut dengan yang 19? Amin. Loh iya. Itu maksudnya. Jadi percaya. Kalau saya sangat percaya. Ya, dengan kehendak Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, ya. Lalu apa yang dikatakan? Mari kita lihat. Ya, Keluaran 4 ayat 2 dulu. Keluaran 4 ayat 2. Keluaran 4 ayat yang kedua. Sudah? Tuhan berfirman kepadanya. Tolong sambung. Apa yang di tanganmu? Jawab Musa. Tongkat. Maze, tongkat ini. Tongkat yang untuk menggembalakan domba. Tongkat biasa, tidak ada istimewa. Apa istimewanya tongkat itu? Mungkin itu sudah patah berapa kali, ganti berapa kali. Tapi yang ada pada tanganmu apa? Dikatakan mazi wa veyadea. Mazi, mate katanya tongkat. Rupanya Tuhan tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu kalau dukun, loh, tongkatnya pasti ada kepala ular, cincinnya gede-gede, wan. Loh ya, memerlukan sarana yang buat orang kagum. Nah, Tuhan tidak perlu itu. Sederhana saja, apa yang ada di tanganmu. Kalau saya kalimatkan, apa yang kau bisa lakukan oleh tanganmu?
Saudara kalau kurang bisa minta? Bisa minta? Tapi harga diri kita di mana ya? Daripada minta ke manusia, lebih baik tengadahkan tanganmu kepada Tuhan. Itu tongkatmu. Yadea, yadea. Itu tekanan kalimatnya di sini, yaitu yang di tanganmu. Tidak ada yang aneh-aneh, yang biasa-biasa saja. Tapi dari yang biasa dia bisa buat jadi luar biasa. Amin. Saudara percaya di tanganmu? Itu luar biasa. Karena ada sabda Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan yang senantiasa muncul di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu Musa tidak boleh fokus dengan dirinya, tapi fokus dengan Tuhan. Ketika kita baca ayat 10 tadi, Tuhan, aku tidak pandai bicara sebab aku berat mulut dan berat lidah. Apalagi ketemu Firaun yang besarin dia dari kecil, wibawanya kalah. Bagaimana? Selagi kita fokus dengan apa kemampuan diri kita, kita tidak bisa dipakai Tuhan. Mari, buat apa fokus dengan kita? Sudah tahu diri kita ini penuh kelemahan, kekurangan. Yang paling tahu kelemahan diri kita kita sendiri. Saudara, ada keistimewaan. Orang lain memandang kita istimewa, tapi diri kita belum tentu. Saudara, di situ jangan fokus dengan diri kita. Fokus dengan apa yang Tuhan tugaskan. Fokus dengan apa yang Tuhan inginkan. Fokus apa yang Tuhan janjikan. Amin. Loh iya, fokus di situ. Karena itu Tuhan ingin mencari partner. Dia yang mengatur, dia yang mengajar, dia yang menolong. Partner Tuhan. Saya sedikit berpikir begini. Saya dalam masa-masa ini menggali kembali, terutama dari struktur bahasa. Tuhan ketika berjanji membuat Hawa kepada Adam. Janji Tuhan itu, aku akan menjadikan dia penolong. Penolong yang apa? Masih hafal ayatnya? Yang apa? Sepadan. Saya ingin tanya, apa pengertianmu sepadan? Seiring, sejalan, cocok, ya akur, ya kan? Ya. Ternyata negeb bahasa aslinya. Dalam struktur bahasanya, kata sepadan itu bukan itu. Oposisi. Jadi istrimu itu oposan. Itu sepadan. Seperti kaki sepatu. Itu oposisi dia. Satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau ke kiri semua gimana? Atau sebaliknya, tidak sepadan. Sebut sepadan itu beda. Oposisi. Saya kaget waktu baca itu. Oposisi. Oh iya. Baru merasa dalam diri saya, pantesan istriku tuh kritik aku terus. Apa yang aku mau buat selalu nggak sejalan. Betul-betul dia partai oposisi. Nah, kita salah. Kita itu dikasih oposisi. Jadi yang belum kawin mikir loh. Jodohmu itu oposisi. Walaupun oposisinya belum tentu benar, tapi setidak-tidaknya laki-laki suami jadi mikir. Mau berteman, mau dagang, mau apa. Yang curiga duluan siapa? Si oposisi itu. Dia curiga duluan. Yang tidak percaya duluan siapa? Ayo. Si oposisi itu. Kita maunya apa coba? Dia percaya, didukung, wah segala macam. Enggak.
Enggak. Jadi kalau istrimu nurut saja itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Dia tidak sepadan. Dia tidak sepadan. Ya, bukan sepadan, bukan negep, bukan negep. Dia bukan ager, bukan penolong, dia herder. Kemana tuannya pergi dia ikut. Nah itu herder, saudara ya. Herder. Ya, dari situ kembali lagi. Jadi Tuhan itu berkarya dalam hal-hal yang kita tidak inginkan. Dalam keadaan yang posisi struktur bahasanya yang oposisi. Dari situ dia menyatakan kehendaknya. Itu yang dimaksudkan. Karena itu saya langsung masuk pada ayat yang ke-12. Keluaran 4 ayat yang ke-12. Keluaran 4 ayat yang ke-12. Sebab itu pergilah, tolong sambung. Aku menyertai lidahmu dan mengajar. Aku menyertai dan mengajar. Itu firman Tuhan. Jadi Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengatur. Amin. Sekali lagi, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang mengatur. Kita ini lain. Tuhan berfirman, kita ingin ngatur. Nah, enggak jalan itu jadi. Itu. Yang kedua, Tuhan mengajar. Berarti Tuhan menyertai. Sebetulnya ayat ini ingin menyatakan Tuhan menyertai bukan hanya sampai menyertai. Tuhan menyertai sampai kemenangan. Amin. Dia tidak menyertai sekedar, tapi dia menyertai sampai kemenangan. Nah, lanjutkan. Tuhan yang merencanakan, Tuhan yang melaksanakan. Itulah yang dimaksudkannya. Permintaannya hanya satu, ayat yang ke-17. Ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu dan harus kau pakai untuk membuat apa? Ya, bagaimana ini tongkat untuk membuat tanda-tanda mujizat yang tidak mungkin, saudara. Tapi itulah dibuatnya. We et hamate hazetiko beyadea asher ta'ashe bo et ho oto. Artinya Tuhan mampu melakukan mujizat itu dari yang sederhana, dari yang biasa, dari yang biasa-biasa saja. Saudara percaya? Saya masih tetap percaya mujizat Tuhan. Amin, saudara. Ada orang terlalu pintar sudah tidak percaya lagi. Itu kepinteran. Pintar dengan kepinteran itu beda, saudara. Jadi kepinteran dengan pintar. Dari situlah. Saya ingin tunjukkan. Saya percaya mujizat itu masih ada. Ya, sangat percaya. Dan kita harus mengimani. Nah, kalau saudara tidak percaya, ya Tuhan tidak rugi. Ya, tetapi kalau saudara percaya, kita tidak ada kerugian. Ya, amin saudara. Iya, kita memerlukan itu. Dari situ letaknya. Kalau tidak percaya mujizat, nggak perlu diajar lagi. Ya, nggak perlu diajar. Yang diajar itu harus percaya. Dari situ. Tidak usah bingung. Percayakan Tuhan kita mampu. Amin. Mari kita mau masuk di dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan tubuh dan darah Tuhan. Mari angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan Bapak Ibu Saudara. Tubuhnya terpecah oleh karena segala dosa dan pelanggaran kita. Pengorbanannya sempurna atas kita. Inilah yang menjamin kita hidup di dalam kemenangan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah di atas kayu salib Golgota, supaya hidup kita yang terpecah karena dosa menjadi utuh dan sempurna. Apakah Bapak Ibu percaya? Kau angkat dengan tangan kanan.
adalah tubuh Tuhan Yesus. Yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dengan ucapan syukur dan rasa hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus. Inilah darah penebus kita yang tercurah di atas kayu salib Golgota. Dengan darahnya ini dosa kita dihapuskan. Murka Allah diselesaikan. Sehingga kita boleh hidup di dalam anugerah. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah darah Tuhan Yesus? Ambil dan minum dengan rasa hormat dengan ucapan syukur untuk kesembuhanmu dan kesehatanmu. Haleluya, terima kasih. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih karena Kau telah menjamin kami. Biarlah kami terus taat dan percaya kepada Tuhan. Kalau hidupmu telah Kau tukar dan Kau berikan kepada kami, tidak perlu lagi ada yang kami ragukan akan kesetiaan dan kebaikan-Mu atas kami. Kami percaya kebajikan kemurahan belaka mengikuti kami. Sebentar kami akan menyembah Engkau dengan harta kami. Bapa, mari Bapak Ibu sudah kita siapkan taburan kita pada pagi hari ini. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita deklarasikan. Maka menaburlah saya di tanah ini, dan dalam tahun ini juga saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda, sebab saya orang yang sangat diberkati Tuhan, dan saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, memperluas kerajaannya, dan mendukung pemberitaan Injil Kerajaan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Tuhan menetapkan hidupmu terus naik, tidak akan turun. Jadi kepala bukan jadi ekor. Sukses diberkati oleh karena Tuhan, dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, umur panjang ada di tangan kananmu, kekayaan kehormatan ada di tangan kirimu, hikmat Tuhan, berkat Tuhan ada di atas kepalamu, dan janji Tuhan, apapun yang kau kerjakan Tuhan menjadikannya berhasil dan beruntung. Kebajikan kemurahan belakang mengikutimu sekarang selama-lamanya. Bahkan dengan tubuh yang sehat dan umur yang panjang, engkau berserta seisi keluargamu akan setia beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan Yesus, Tuhan kita yang besar, sekarang selama-lamanya. Yang dicintai Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.